Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kembali kita bertemu di hari ini, hari Minggu 26 Juli 2020. Dan pada kesempatan Minggu kali ini kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Nah, saya berharap bahwa kita di tempat masing-masing terus di dalam kesehatan dan berkat Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini firman Tuhan kita akan kita renungkan dengan bingkai judul yaitu cukup mie yang instan, kekristenan jangan. Cukup mie yang instan, kekristenan jangan. Nah, kenapa kok saya mengangkat judul ini? Karena beberapa waktu ini ada yang cukup viral, di mana ada seorang artis yang mengaku tidak bisa masak mie instan di malam pertama pernikahannya. Dia tidak bisa memasakkan mie instan untuk suaminya. Nah, menarik karena mie instan itu sesuatu yang mudah, gampang, cepat, dan itu menjadi solusi kalau kita lapar, pengen segera makan, mie instan solusinya. Nah, hal ini membuat ribut warganet atau orang-orang yang aktif di media sosial. Mereka meributkan kenapa dia tidak bisa masak mie instan, padahal mudah. Nah, bahkan sampai ada seorang chef ahli masak yang dia sampai membuat video tutorial bagaimana cara memasak mie instan. Wah, lucu sekali, unik sekali. Nah, jemaat yang terkasih, instan sendiri berarti sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Nah, jika di dalam KBBI, instan sendiri bermakna langsung dapat diminum atau dimakan. Ya, walaupun kenyataannya sebenarnya mie instan tidak bisa langsung dimakan ya, karena harus tetap dimasak dulu selama kurang lebih 3 menit. Nah, jemaat yang terkasih, sayangnya gaya hidup instan itu juga banyak merajalela. Bukan hanya mie saja, tetapi gaya hidup instan, apalagi di masa-masa sekarang. Nah, jemaat yang terkasih, gaya hidup yang instan itu bisa diartikan sebagai gaya hidup di mana orang-orang menginginkan segalanya serba cepat, kemudian serba mudah, efisien, dan dengan cara-cara yang instan. Nah, kalau ada masalah atau tantangan di dalam kehidupan, pengennya cepat selesai, pengennya solusinya cepat, instan, dilayani dengan cepat, nggak pakai lama. Ya, mendapat jalan keluar yang instan, mendapat keuntungan secara instan dan sebagainya. Nah, sayangnya kehidupan Kristen juga banyak seperti itu. Nah, kita sedang banyak dibawa atau ditarik kepada gaya hidup yang instan, baik di dalam hal ajaran, baik di dalam hal pelayanan maupun hal-hal yang lain. Nah, mari kita melihat ya. Kita sendiri mesti cek diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah mulai ditarik di dalam budaya instan ini. Misal di dalam hal pengajaran, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita lebih suka membaca Alkitab sendiri, mempelajari, merenungkannya, dan kemudian menerapkannya secara pribadi setiap hari, atau kita lebih suka menunggu ada quote singkat, ya, quote singkat berbau Kristiani, ya. Kalau bau-baunya udah kayak Kristen, kayak ada ayat-ayatnya itu sudah oke lah, gitu ya. Kemudian itu justru dijadikan pegangan hidup. Nah, kita yang seperti apa? Atau kita masih betah menyediakan waktu untuk menggali Alkitab dalam sebuah kelompok pendalaman Alkitab, ya, atau kita lebih suka mencari video-video khotbah, khususnya dari
pengkhotbah yang sudah terkenal. Ya. Nah, mana yang lebih kita suka? Atau masih betahkah kita membaca Alkitab secara berurutan setiap hari, ya, secara rutin? Atau kita lebih suka kalau ada postingan-postingan ayat yang singkat yang kita dapat dari media sosial, lalu kemudian kita rasa itu mengena sekali dengan kondisi kita, lalu kita gampang untuk mempostingnya. Mana yang lebih kita suka? Lalu kalau tidak sesuai dan tidak berkesan, ya, misalnya ayat-ayat itu tidak sesuai, tidak berkesan, lalu lewat saja, tidak kita anggap, ya. Nah, itu contohnya di dalam hal pengajaran. Lalu misalnya dalam hal pelayanan, ya, apakah pelayanan kita itu berorientasi kepada orang atau kepada program? Contoh, ya, kalau orang kan punya karakter yang beda-beda, macam-macam. Ya, ada yang gampang dikasih tahu, ada yang tidak, ada yang bisa dilayani dengan mudah, ada yang sulit. Nah, apakah kita sabar dengan itu, ya? Apakah kita mau telaten dengan itu, atau yang penting kita bikin program jadi selesai, ya? Perkara dia terima atau tidak ya terserah. Perkara dia berubah atau tidak ya urusannya dia sendiri. Nah, apakah kita berorientasi kepada orang atau kepada program yang cepat? Lalu kemudian, apakah keunikan pribadi itu kita perhatikan? Ya. Dan masihkah kita menginjil secara pribadi? Masihkah kita membagikan hidup, memuridkan satu persatu orang, ya, sampai dia memiliki kualitas kehidupan Kristen yang mantap? Atau ya yang penting pelayanan yang bisa segera dilihat orang, gitu ya. Bukan berarti salah, tidak. Itu juga baik, segala bentuk pelayanan baik, tapi mari kita lihat orientasinya, ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang terjadi. Dan tentunya masih banyak hal lagi yang sebenarnya bisa menunjukkan kepada kita apakah kita sedang dibawa kepada hidup Kristen yang instan atau hidup Kristen yang mau berproses. Nah, sayangnya Bapak Ibu, dari bacaan yang kita baca kali ini, kita sedang diajar bukan untuk hidup secara instan. Ya, bahkan bacaan Injil yang kita baca mengungkapkan beberapa perumpamaan yang bisa kita ambil. Ada beberapa hal penting di sana yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama Bapak Ibu, perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Kerajaan Allah diibaratkan sebagai biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Biji itu memang kecil, ya. Tetapi ketika dia sudah tumbuh, dia bisa tumbuh dengan baik, tinggi, dan akhirnya banyak burung bersarang. Ya, biji sesawi memang kecil kalau dibandingkan dengan biji kacang, biji mangga, atau biji-biji yang lain, ya. Biji sesawi cukup kecil dan mungkin tidak dianggap mulia, tidak dianggap lebih berharga dari biji-biji yang lain. Tetapi menariknya, apabila sudah tumbuh, nah, kata apabila sudah tumbuh ini menunjukkan satu proses tumbuh, ya. Ketika sudah tumbuh, maka dampaknya atau yang dihasilkan itu lebih besar, ya. Maknanya lebih besar, kegunaannya lebih banyak, bahkan bagi banyak orang, ya. Diibaratkan di sana burung-burung bisa bersarang di cabangnya, menggambarkan bahwa kehidupan kekristenan semestinya ketika sudah bertumbuh bisa jadi berkat bagi banyak orang, memiliki makna, berguna. Nah, jemaat yang terkasih, penting perlu kita perhatikan adalah kata apabila sudah tumbuh, ya. Tumbuh itu harus menjadi orientasi kita. Tumbuh itu memerlukan perjuangan, memerlukan proses, memerlukan waktu, dan kita mesti menghadapi tantangan di dalam pertumbuhan itu. Nah, tetapi hasilnya akan melebihi dari rata-rata.
Kita tidak melihat bagaimana proses tumbuhnya. Kita tidak melihat dijelaskan di sana proses tumbuhnya. Tetapi hasil dari pertumbuhan itu nyata, buahnya ada, nyata. Sama seperti di dalam pertumbuhan kita pun, Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Dan kita sendiri juga diajak untuk mengupayakan. Jadi ada dua sisi Tuhan dan sisi manusia. Tuhan memberi pertumbuhan, manusia mengupayakan, mengejar pertumbuhan itu. Nah, itu yang mestinya menjadi kehidupan orang Kristen. Nah, di dalam pertumbuhan itu kita mesti sabar, ya, sabar. Semua ada waktunya. Lalu yang kedua, dengan perumpamaan tentang ragi yang dicampurkan ke dalam 3 sukat tepung. Ya, kalau 1 sukat itu setara dengan 12 liter, maka 3 sukat itu sekitar 36 liter atau 21 kilogram. Ya, diceritakan di sana raginya mengkamiri seluruh tepung. Ya. Mengkamiri artinya menjadikan tepung itu terfermentasi oleh ragi tersebut. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kehidupan kekristenan mestinya tertransformasi atau berubah seluruhnya, ya, oleh nilai kebenaran Allah, oleh sabda Allah, oleh firman Allah, oleh hikmat Allah, ya. Bahkan hikmat Allah yang terkecil sekalipun itu akan mengubah kehidupan orang seluruhnya. Seperti 3 sukat tepung yang diubah atau difermentasi oleh ragi. Nah, kehidupan orang Kristen semestinya juga begitu. Kuasa dan hikmat Allah melebihi segala hal. Namun itu hanya menjadi kata-kata biasa kalau kita tidak ingin menghidupinya. Tetapi ketika kita mau menghidupi, maka hidup kita akan berubah seluruhnya. Nah, dan itu dihasilkan oleh kekuatan Allah, bukan oleh kekuatan kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, melalui perumpamaan harta terpendam dan mutiara terpendam, kita diajari untuk melihat bahwa kerajaan Allah atau Allah sendiri itu lebih berharga dari segala sesuatu. Kita lihat bahwa orang yang menemukan harta terpendam, mutiara yang terpendam itu menjual segala-galanya untuk mendapatkan itu. Nah, apakah kita juga menganggap Allah lebih berharga dari segala-galanya? Apakah kita mau mengorbankan apapun juga untuk mengenal Allah? Sayangnya kebanyakan orang Kristen itu knowing about God, bukan knowing God. Mengetahui tentang Allah, tentang kuasanya, tentang hikmatnya, tentang ajarannya, tetapi tidak sepenuhnya mengerti atau mengenal betul isi hatinya, apa yang diinginkan Allah secara unik di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, apakah kita mengupayakan itu? Nah, jemaat yang terkasih, kita mesti begitu, ya. Kita mesti mengusahakan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengenal Allah, ya. Bukan sekedar menambah pengetahuan Alkitab, tetapi betul-betul mengenal Allah, kehendak Allah bagi hidup kita. Nah, apakah mengenal Allah itu menjadi hal yang terpenting bagi hidup kita? Itu mesti kita perhatikan. Lalu yang keempat, nah, kehidupan warga kerajaan Allah diibaratkan dengan pukat, ya, atau jaring yang menangkap berbagai jenis ikan. Namun akhirnya ikan yang baik dan tidak baik itu dipisahkan, ya. Hal ini masih senada dengan perumpamaan lalang di antara gandum yang minggu lalu sudah kita pelajari, ya, bahwa lalang akan dipisahkan dari gandum, sebagaimana ikan yang baik dipisahkan dari ikan yang tidak baik. Bahkan Yesus menyatakan dengan jelas pada akhir zaman orang jahat akan dipisahkan dari orang baik. Nah, kalau kita mempelajari lebih dalam, maka kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang ikan yang tidak baik
itu sebenarnya lebih bermakna ikan yang tidak bisa dipakai. Ya, ikan yang tidak bisa dipakai, mungkin busuk, ya, jadi tidak bisa dipakai. Nah, sebenarnya ini menunjukkan kepada kita bahwa ya hanya milik Allah yang bisa dipakai oleh Allah, hanya kepunyaan Allah yang bisa dipakai oleh Allah. Maka kita ini milik siapa? Kalau kita milik Allah, maka bisa dipakai oleh Allah. Kecuali kalau kita bukan milik Allah tetapi milik si jahat, maka sama sekali tidak bisa dipakai. Itu akan dipisahkan pada akhir zaman. Kalau milik si jahat tidak akan bisa, ya, berguna bagi kerajaan Allah. Tetapi karena kita milik Allah, kita bisa dipakai, ya. Jadi dalam hal ini bukan yang ikannya mulus, ikannya istimewa, tetapi ikan yang bisa dipakai. Artinya mungkin kita sendiri juga ada jatuh bangunnya, ya, di dalam menghidupi kehidupan Kristen. Mungkin kita ada gagalnya juga, tidak mulus-mulus amat, tidak istimewa-istimewa banget. Tetapi selama kita milik Allah, selama hidup kita diserahkan kepada Allah, maka bisa dipakai, ya. Hidup kita bisa dipakai. Nah, jemaat yang terkasih, apakah kita bersedia hidup kita ini dipakai oleh Allah? Nah, Tuhan akan pisahkan yang bisa dipakai dan tidak bisa dipakai, yang baik dan yang jahat. Nah, jemaat yang terkasih, keempat hal yang kita pelajari ini menunjukkan sesuatu yang tidak instan, tidak terjadi seketika. Ada proses yang dilalui, ada waktu yang dilalui, ada tantangan-tantangan, pengorbanan dan perjuangan yang harus dijalani. Jemaat yang terkasih, hidup kita harusnya, ya, bertumbuh melalui proses. Hidup kita harusnya diubahkan atau ditransformasi seluruhnya. Hidup kita harusnya memandang Allah sebagai yang paling berharga, dan hidup kita mestinya berguna dan bisa dipakainya. Itu yang mestinya dimiliki oleh orang Kristen. Maka teruslah berjuang untuk mengenal Allah. Percayalah bahwa Roh Kudus yang akan memberi kemampuan di dalam kelemahan kita. Sebagaimana Roma tadi menyatakan, bahkan Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, supaya kita semakin hari semakin serupa sesuai dengan rancangan Allah bagi hidup kita, serupa dengan Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, belajarlah seperti Salomo yang tidak meminta sesuatu yang instan, berkat, kekayaan, kesehatan atau nyawa musuhnya, tapi minta hikmat. Dan hikmat itu hanya diperoleh dari pengenalan akan Allah, pengenalan akan firman-Nya. Maka mari terus bergaul dengan firman Allah. Mari terus memperjuangkan mengenal Allah. Knowing God, bukan knowing about God. Ya, mengenal Allah. Dan teruslah berproses supaya cukup mie saja yang instan. Hidup Kristen jangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.